Renungan malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 5 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Abigail Silitonga. Kepada Saudari Abigail, kami persilahkan. Renungan kita malam ini tanggal 5 Maret berjudul Dijaga oleh Serafim. Ayat intinya terdapat di Yesaya 6 ayat 1. Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ketika Allah hendak mengutus Yesaya dengan pesan kepada umatnya, Ia terlebih dahulu mengizinkan nabi itu melihat dalam penglihatan ke tempat Maha Kudus di dalam Ka'bah. Tiba-tiba gerbang dan tabir bagian dalam bait suci tampak terangkat atau tersingkap, dan ia diizinkan memandang ke dalam tempat Maha Kudus, tempat di mana bahkan kaki nabi pun tidak boleh melangkah. Di hadapannya tampak penglihatan tentang Yehova duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, sementara ujung kemuliaannya memenuhi bait suci. Di sekeliling tahta itu ada serafim sebagai penjaga Raja yang agung, dan mereka memantulkan kemuliaan yang mengelilingi mereka. Ketika nyanyian pujian mereka bergema dalam nada-nada dalam penuh penyembahan, tiang-tiang gerbang bergetar seolah diguncang gempa bumi. Dengan bibir yang tidak tercemar dosa, malaikat-malaikat ini melantunkan pujian kepada Allah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seru mereka. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Yesaya 6 ayat 3. Serafim di sekitar tahta itu begitu dipenuhi rasa hormat yang mendalam ketika mereka memandang kemuliaan Allah, sehingga mereka tidak sedikit pun memandang diri mereka dengan kekaguman. Pujian mereka hanya bagi Tuhan semesta alam. Ketika mereka memandang ke masa depan, saat seluruh bumi akan dipenuhi kemuliaan-Nya, nyanyian kemenangan itu bergema dari satu ke yang lain dalam lantunan yang merdu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Mereka sepenuhnya puas untuk memuliakan Allah, tinggal di hadirat-Nya, di bawah senyum berkenan-Nya, mereka tidak lagi menginginkan apapun. Dunia yang telah diambil alih dan diperintah oleh setan dengan tiran yang kejam itu, telah dilingkupi oleh kasih anak Allah melalui satu kemenangan besar dan dihubungkan kembali dengan tahta Yehova. Kerubim dan serafim, serta bala tentara yang tidak terhitung dari semua dunia yang tidak jatuh, menyanyikan lagu pujian bagi Allah dan anak domba ketika kemenangan ini dipastikan. Mereka bersukacita karena jalan keselamatan telah dibukakan bagi umat manusia yang jatuh, dan bahwa bumi akan ditebus dari kutuk dosa. Betapa lebih lagi seharusnya mereka yang menjadi sasaran kasih yang menakjubkan ini bersukacita. Bagaimana mungkin kita masih ragu dan bimbang, dan merasa seolah-olah kita yatim piatu. Demikianlah bacaan renungan malam kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Saudari Abigail. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Nabi Yesaya mendapat penglihatan di mana ia melihat tahta Allah, tempat yang maha kudus, tinggi, menjulang, dan penuh dengan kemuliaan. Penglihatan ini menjadi awal panggilan dan pengutusannya untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan di sini dalam huruf besar, yaitu Allah Bapa kepada umatnya. Di sekitar tahta Tuhan terdapat para serafim yang berfungsi sebagai penjaga Raja yang agung. Mereka dipenuhi rasa hormat dan kekaguman kepada Allah. Dengan suara pujian mereka, seluruh tempat itu bergetar seperti gempa. Mereka terus memuliakan Tuhan dengan seruan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Yesaya 6 ayat 3-4. Pujian mereka menunjukkan kesucian dan kebesaran Allah yang sempurna. Di dalam Alkitab ada 2 makhluk sorgawi yang berada di sekitar tahta Allah sebagai penjaga atau pengawal hadirat Allah, yaitu kerub atau kerubium dan serafim. Kerub dan serafim bukan penjaga pintu sorga, tetapi mengelilingi tahta dan menyembah tanpa henti. Para kerub dan serafim mengelilingi tahta itu sambil memuji Allah dengan hormat dan kekudusan. Oleh sebab itu, melihat kemuliaan dan kekudusan Allah serta pujian para makhluk kudus, Yesaya merasa sangat kecil dan hina dibandingkan dengan kemurnian karakter Allah. Kerub berfungsi sebagai penjaga kekudusan dan serafim sebagai pemancar kekudusan Allah. Mereka muncul dalam peristiwa tertentu yang dicatat dalam Alkitab. Kerub muncul pertama kali di dalam Kejadian 3 ayat 24 untuk menjaga jalan atau akses ke pohon kehidupan. Juga di dalam Keluaran 25 ayat 17-20 dan Keluaran 37 ayat 6-9, di mana Allah memerintahkan Musa untuk membuat 2 kerub dari emas yang ditempatkan di kedua sisi tutup pendamaian. Bagaimana dengan serafim? Siapakah para serafim ini? Serafim hanya muncul di dalam kitab Yesaya saja. Serafim berasal dari bahasa Ibrani, yaitu saraf, yang berarti yang menyala, yang membakar, atau makhluk berapi. Hidup di tengah lautan yang membakar. Nabi Yesaya di dalam Yesaya 6 ayat 2 berkata, "Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang." Di dalam ayat ini berkata kepada kita bahwa serafim mempunyai 6 sayap. Apa arti sayap-sayap tersebut? Arti sayap-sayap tersebut adalah 2 sayap yang menutupi wajah, melambangkan hormat sempurna. Di dalam Keluaran 3 ayat 6 dan 1 Raja-Raja 19 ayat 13 menyatakan, "Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Musa menutupi wajahnya karena takut memandang Allah. Elia menutupi wajahnya dengan jubah saat Allah hadir. Arti 2 sayap menutupi wajah adalah menunjukkan hormat dan kekaguman terhadap kekudusan Allah.
Selanjutnya, dua sayap yang menutupi kaki melambangkan kerendahan hati dan kesadaran akan ketidaklayakan di hadapan Allah yang Maha Kudus. Di dalam Keluaran 3 ayat 5 dan Yehezkiel 1 ayat 7 berkata, "Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok." Musa diperintahkan menanggalkan kasut karena tempat di mana dia berdiri itu adalah kudus. Yehezkiel menggambarkan makhluk surgawi dengan kaki yang bersinar menunjukkan kemurnian di hadapan Allah. Arti dua sayap menutupi kaki adalah sikap rendah hati dan kesadaran akan kekudusan Allah. Selanjutnya, dua sayap untuk terbang melambangkan siap dalam penurutan untuk melayani. Sayap untuk terbang menunjukkan bahwa para serafim siap segera melaksanakan perintah Allah. Pemazmur di dalam Mazmur 103 ayat 20 dan Ibrani 1 ayat 14 berkata, "Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan?" Pemazmur berkata bahwa para malaikat melakukan firman Allah dan taat kepadanya. Rasul Paulus berkata bahwa para malaikat adalah roh yang melayani. Jadi arti dua sayap dipakai untuk melayang-layang adalah ketaatan dan pelayanan yang siap dan cepat bagi Allah. Jadi kesimpulan yang kita peroleh dari 6 sayap serafim dalam Yesaya 6 ayat 2 adalah melambangkan 3 sikap utama makhluk surgawi di hadapan Allah, yaitu hormat kepada kekudusan Allah, menutupi wajah, kerendahan hati, menutupi kaki, kesiapan untuk melayani, yaitu dua sayap digunakan untuk terbang. Pertanyaan kepada kita, mengapa ada kerub dan serafim? Karena kekudusan Allah terlalu besar untuk ditanggung sembarang makhluk. Kekudusan Allah begitu dahsyat dan membakar, sehingga apapun yang tidak kudus akan hangus seketika. Kerub dan serafim adalah dua makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk berdiri dalam kekudusan yang sempurna. Mereka menjadi pelindung hadirat-Nya, pengawal kemuliaan-Nya, saksi keagungan-Nya, dan penyembah kekal bagi-Nya. Bagi manusia yang berdosa, berada dekat hadirat-Nya berarti mati. Karena itu, Allah memakai kerub dan serafim sebagai perantara ruang dan sebagai penanda batas hingga manusia disucikan. Allah Bapa yang kita sembah adalah Allah Maha Kudus, Allah Maha Besar, dan Allah Maha Kasih. Bagaimana kita manusia berdosa dapat menghampiri hadirat-Nya? Rasul Paulus sebagaimana di dalam Roma 5 ayat 2 dan Efesus 3 ayat 12. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, jika kerub menjaga hadirat Allah dan serafim menyembah di dalamnya, maka Yesuslah jalan satu-satunya masuk ke dalam hadirat Allah Bapa yang Maha Kudus, Maha Mulia. Dialah yang membuka jalan masuk atau akses ke dalam kerub yang di Eden. Dialah yang menjadi korban penyucian yang dinyanyikan para serafim. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam.
Kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah sebuah perjalanan. Bukan sekedar pengakuan kita ditebus dan berbuat baik, tetapi perjalanan kembali menuju kehadirat Allah Bapa. Marilah kita membuka hati kepada Yesus, berjalan dengan Dia dan di dalam Dia oleh kehadiran Roh-Nya, bukan kehadiran roh yang lain atau sering disebutkan orang adalah Allah Roh. Karena hanya Yesus sajalah yang dapat membawa kita masuk ke tempat di mana kerub berdiri dan serafim menyembah. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini, di mana kami mengerti betapa kudusnya Bapa dan dikelilingi oleh kerub dan serafim yang setiap saat menaruh hormat dan menyanyikan pujian kepadamu dan kepada anak-Mu Yesus Kristus. Ajarlah kami agar hidup dengan hormat, dengan kerendahan hati, dan dengan kekudusan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami beroleh jalan masuk untuk menghampiri hadirat-Mu, datang dan bertobat. Dengan kehadiran roh Yesus Kristus dalam hati kami, hidup kami disucikan dari hari ke hari, dan karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Dan bila mana Yesus datang, kami diangkat dan masuk ke dalam kerajaan surga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan perlindungan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.